Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Majelis Kajian Hadis Masjid Al-Huda Kampung Bebean, rahimani wa rahimakumullah, yang sangat kami hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kembali untuk pembahasan hadis arba'in. Kita masih di hadis yang ke-9 ya Bapak Ibu. Insyaallah untuk malam hari ini kita bahas penggalan terakhir dari hadis yang ke-9 yang sudah kita baca beberapa waktu lalu, yaitu sabda Rasulullah, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Yang artinya penggalan ini adalah sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah banyak berselisih, banyak bertanya dan banyak berselisih dengan nabi-nabi mereka. Kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Jadi banyak bertanya dan banyak berselisih menentang nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Jadi sebelumnya kemarin kita alhamdulillah sudah bahas kaitannya dengan perintah dan larangan, kemudian kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengannya. Nah, malam hari ini kita lanjutkan membahas penyebab kehancuran umat terdahulu. Min asbabi halakil umam, di antara sebab-sebab hancurnya, binasanya umat-umat terdahulu. Rasulullah telah menjelaskan bahwa sebab binasanya, sebab hancurkannya umat-umat terdahulu itu adalah dua perkara, sesuai yang termaktub dalam hadis tadi. Yang pertama adalah banyaknya pertanyaan yang tidak berguna. Kemudian yang kedua adalah tidak komitmen dengan syariat. Banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak berguna, pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibarengi dengan semangat beramal, pertanyaan-pertanyaan yang hanya sekedar nyari-nyari celah dan lain sebagainya. Kemudian sebab yang kedua adalah di mana mereka, yakni umat-umat terdahulu itu banyak menentang, banyak berselisih dengan para nabinya, yang mana itu menunjukkan tidak adanya komitmen dengan syariat Allah.
Laqad nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'ammatan ayyuksiru alaihi minal as'ilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang para sahabatnya secara umum ya agar jangan banyak bertanya, khasyatan ayyakuna dzalika sababan fi ithqalihim bitaklif, yang mana alasannya yang pertama adalah dikhawatirkan pertanyaan-pertanyaannya itu nanti menjadi sebab pembebanan syariat yang lebih berat. Karena kalau zaman sahabat syariat itu bersama Rasulullah hidupnya, pas proses turunnya wahyu itu masih berlangsung. Di zaman beliau proses pensyariatan itu masih berjalan. Ya, tentu beda kalau zaman sepeninggal atau setelah wafatnya Rasulullah. Itu kan zaman ketika proses pensyariatan telah sempurna, telah selesai. Ya. Kalau di zaman Rasulullah, ya kadang tersebab satu pertanyaan, turunlah penjelasan pensyariatan. Nah, dikhawatirkan oleh Rasulullah banyaknya pertanyaan itu tadi ya menjadi sebab nanti semakin beratnya pembebanan dari syariat. Kemudian wa saddan libabit tanattu' wa takalluf wal istighal bima la ya'ni. Agar tidak disibukkan oleh hal-hal yang tidak ada gunanya, dan sebagai langkah pencegahan dari sikap saling bantah dan yang tidak ada ujungnya. Jadi kenapa saat itu Rasulullah melarang para sahabat banyak bertanya? Di antaranya adalah agar ya para sahabat tidak tersibukkan dengan hal-hal yang enggak begitu berguna, dan agar kemudian tidak menjadi pintu yang mengarah pada perdebatan dan kemudian sikap saling bantah yang tidak ada ujungnya, yang mana itu nanti malah madharat. Wa dar'an an yanhajal muslimuna manhaja man qablahum fil mamarati wal jidal. Ya, sebagai pencegahan agar kaum muslimin tidak seperti umat-umat terdahulu itu yang kemudian banyak berbantah-bantahan. Imam Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an qila wa qala wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Dalam hadis ini diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang satu qila wa qala, kabar yang masih katanya-katanya, artinya menceritakan, menyampaikan berita-berita, kabar-kabar yang belum valid, masih kalau bahasa kita saat ini hoax gitu ya. Ya ini yang kemudian ya kalau misal kita terapkan dalam bermedia sosial dan lain sebagainya, ya sebelum share, sebelum posting apa itu hendaknya memang benar-benar kita pastikan, oh ya ini valid. Jadi Rasulullah melarang anqila wa qala, atau kalau dalam konteks obrolan ya kita kemudian sedang bahasanya yang ngobrol-ngobrol sama teman-teman, sama tetangga, sama saudara, ya jangan sampai ya jari ini, sekedar jari ini itu jangan dulu ya.
Wa kasratus su'al, dan beliau juga melarang banyak bertanya. Wa idha'atul mal, dan membuang-buang harta. Membuang-buang harta ya artinya menghabiskan harta untuk hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat. Walaqad adraka ashabuhul mulazimuna lahu minal muhajirin wal ansar hadhil ghayah. Ya, para sahabat yang memang sehari-hari mulazamah. Mulazamah itu ya membersamai Rasulullah dari para kalangan muhajirin dan ansar itu memahami maksud ini. Fakanu la yas'alunahu an syai'in hatta walau raghibat nufusuhum fi dzalika imtithalan li amrihi wuqufan 'inda nahyihi. Jadi para sahabat yang memang keseharian sehari-hari itu ya mulazamah membersamai Rasulullah di majelis beliau, itu mengamalkan ini. Mereka tidak bertanya meskipun ingin, ya, mereka itulah yang dalam hati mereka tertanam keimanan dan kemudian menjadikan hawa nafsunya itu tunduk mengikuti apa yang diridhai oleh Rasulullah. Kemudian di sini dijelaskan warubama lam takun hunaka hajah lihaula'i li'ayyas'alu. Ya, dan bisa jadi memang ya, bagi mereka, ada para sahabat yang sehari-hari bersama Rasul itu, ya nggak ada hajat, nggak ada kebutuhan untuk bertanya. Mereka hidup bersama Rasulullah yang memang Rasulullah mengemban amanah, mengemban mandat untuk menyampaikan apa-apa yang diwahyukan kepadanya segera setelah wahyu itu turun. Jadi kalau ada wahyu turun ya pasti akan segera disampaikan dan dijelaskan oleh Rasulullah. Wahyu sama la yanqati anhum, wahyu dari langit enggak putus dari mereka. Fa idza ma hadathat haditsatun kana asra'a ilaihim bi bayani ma yahtajuna ilaihi fi dinihim ibtida'an min ghairi su'al. Ya, kalau kemudian terjadi ada kejadian sesuatu, ya, maka Rasulullah itu juga akan segera menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh para sahabat itu. Karena memang Rasul ini ya bukan manusia biasa, Nabi, Rasul gitu. Ketika memang ada kebutuhan, ada hal-hal yang dibutuhkan untuk diketahui oleh para sahabat, Rasul itu seringkali segera kemudian menjelaskan, ya, kaitannya dengan urusan-urusan agama ibtida'an min ghairi soal, ya, tanpa menunggu kemudian sahabat bertanya terlebih dahulu. Nggak mungkin Rasul ya engko tak jelas kene nak wis do takok, nak rata sampai gitu, nggak mungkin. Karena Rasul begitu ada penjelasan wahyu ya langsung disampaikan ke para sahabatnya saat itu. Begitu ada keterangan-keterangan kaitannya tentang agama ya langsung disampaikan, dijelaskan, sehingga cukup kemudian para sahabat itu ya memahami dan mengamalkan. Kaila yabqau ala raibatin min amrihim, ya, Rasul itu segera menjelaskan agar para sahabatnya saat itu ya tidak bingung dan tidak ragu-ragu dalam urusan-urusan mereka. Allah Subhanahu wa taala yubayyinullahu lakum an tadhillu, Allah itu akan menjelaskan kepada kalian agar kalian tidak terjerumus ke kesesatan. Wa hina idzin la hajata ila su'al an syai'in wa la siyama qabla wuqu'ihi wal hajah ilaihi. Oleh karena itu ya maka ya enggak ada hajat, enggak ada kebutuhan untuk menanyakan sesuatu, apalagi sesuatu yang belum terjadi. Wa innamal hajah ila fahmi ma nazala
wa idraku ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ittiba'uhu wal amal bihi. Ya, yang harus dikedepankan, yang kemudian dikedepankan, yang menjadi hajat para sahabat saat itu adalah ya memahami apa yang turun, memahami wahyu yang turun, dan benar-benar mengerti, menangkap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu, ya ittiba'uhu mengikuti, wal amal bihi dan mengamalkan. Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsiri qawlihi la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam mentafsirkan firman Allah di surat Al-Maidah ayat 101 ya, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Janganlah kalian menanyakan sesuatu yang kalau ditampakkan kepadamu, kepada kalian itu malah akan menyusahkan kalian. Maknanya kata Ibnu Abbas, intaziru, ya, intaziru, tunggulah. Fa idza nazala al-Qur'an, kalau kemudian ada Al-Qur'an yang turun, jika turun ayat Al-Qur'an, janganlah kalian bertanya sesuatu, karena kalian akan mendapatkan penjelasannya. Ya, illa wajadtum tibyanahu, pasti akan mendapatkan penjelasannya. Rasulullah pasti akan menjelaskan. Itu hadis Rasulullah tadi, larangan bertanya itu konteksnya memang untuk sahabat-sahabat yang memang sehari-hari mulazamah sama beliau. Ya, mulazamah, selalu membersamai. Wa amma ulaikal a'rab wal wafiduna 'alal Madinah alladzina lam yatawaffar lahum ay ya'ishu ma'al wahyi kasabiqihim. Adapun ya orang-orang Arab Badui dan juga para utusan, para delegasi dari luar Madinah yang mereka sehari-hari tidak hidup bersama turunnya wahyu, ya, sebagaimana yang sahabat-sahabat yang memang sehari-hari mulazamah dengan Rasulullah itu tadi. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu lahum ay yas'alu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang meminta mereka untuk bertanya tentang agama ini. Rasanya beda, karena pas proses turunnya wahyu mereka belum ada, nggak hadir, nggak tahu. Maka pas sedang datang ke Rasulullah itu diperintahkan bahkan untuk kemudian menanyakan tentang agama ini. Ta'allufan lahum wa taisiran alaihim, ya, sebagai bentuk kasih sayang dan juga kemudahan bagi mereka. Wa tazwidan lahum bil ilmi wal ma'rifah allati yahtajunaha fi amri dinihim, dan sebagai pembekalan bagi mereka dengan ilmu dan pengetahuan yang mereka butuhkan dalam urusan-urusan agama mereka. Wallati la yastati'una tahsilaha fi ayyi sa'atin aradu, yang mana informasi dan pengetahuan tentang agama itu nggak bisa mereka dapatkan di setiap waktu, ya hanya pas sedang ketemu Rasulullah itu. Ya apalagi kita yang kemudian sudah selang berapa lama dari wahyu itu pas turun, sudah selang berapa abad dari zaman Rasulullah pas, ya artinya ya syariat itu telah proses pensyariatan sudah berhenti pas Rasulullah wafat, wahyu sudah berhenti turun. Nah kita butuh untuk mengetahui ya penjelasan-penjelasan atau informasi-informasi tentang agama ini, ya maka kalau kita itu memang ya harus mencari tahu, bertanya
mengkaji dan lain sebagainya. Lidzalika rubbama baqiya ahaduhum fi mawtinihi la yuhajir. Keringanan ini, untuk kemudian dipersilahkan, diperkenankan untuk bertanya, akhirnya menjadikan beberapa orang di luar Madinah untuk tidak hijrah ke Madinah, namun lebih memilih tinggal di Madinah itu sebagai pengunjung saja. Dengan demikian mereka mendapatkan keringanan dari Nabi untuk bisa bertanya. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nawas ibnu Sam'an berkata, saya tinggal bersama Rasulullah di Madinah selama setahun. Satu hal yang membuat saya tidak hijrah, tidak menetap di Madinah adalah keinginan bertanya. Karena di antara kami jika sudah hijrah dan menetap di Madinah, ia tidak bisa lagi bertanya kepada Rasulullah SAW. Maksud dari ucapan ini adalah bahwa ia tidak melakukan hijrah dan menetap di Madinah lantaran ia senang untuk bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaan-pertanyaan mereka ini kadang sesuai dengan apa yang ingin diketahui oleh para muhajirin dan ansor. Maksudnya adalah penduduk yang kaum muslimin yang menetap bersama Rasulullah di Madinah, sehingga mereka senang hati. Terlebih jika jawaban yang diberikan oleh Rasulullah itu seputar kabar gembira dan penjelasan kaitannya tentang pengarahan menuju jalan surga. Sebagaimana riwayat dari Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu an, beliau mengatakan, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Kami dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yu'jibuna ayyaji ar-rajulu min ahlil badiyah. Sungguh membahagiakan kami pas suatu waktu ada seorang laki-laki dari kalangan Arab Badui yang datang. Fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Kemudian seorang Arab Badui tadi bertanya kepada Rasulullah dan kami ikut mendengarkan. Cerita dari siapa ini tadi? Sahabat Anas. Ya. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, mata sa'atu qa'imatun. Kapankah kiamat itu akan terjadi? Kapankah kiamat itu akan datang, akan terjadi? Qala wailak, celakalah kamu, kata jawaban Rasulullah. Wa ma a'datta laha. Ya Rasulullah enggak jawab kapannya, karena memang itu diantara perkara yang hanya Allah yang mengetahui, perkara yang tidak dibuka secara umum oleh Allah dan menjadi sebuah kerahasiaan dan misteri dengan hikmah-hikmah yang Allah maksudkan. Ya. Tapi Rasulullah balik bertanya, wa ma a'datta laha, apa yang sudah kamu siapkan memangnya? Qala ma a'dattu laha illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tidaklah aku menyiapkan apa-apa untuk persiapan menghadapi kiamat itu kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Ya. Innaka ma'a man ahbabta. Faqulna, kemudian Anas, sahabat Anas dan para sahabat lain, sahabat yang sehari-hari mukim menetap di Madinah tadi, menimpali, wa nahnu kadzalik, begitu juga kami wahai Rasulullah. Qala na'am, iya. Fa farihna yauma idzin farhan syadidan, maka kami pada hari itu sangat bergembira, ya, sangat senang mendengar
itu tadi kabar dari Rasulullah, innaka ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau bersama orang yang aku cintai. Maka ya, dalam hal kemudian siapa yang menjadi idola kita, siapa yang kita itu ngefans kepadanya, kalau bahasa anak muda, siapa yang kemudian kita itu gandrung kepadanya, itu kita perlu menjadikan timbangannya itu ya timbangan keimanan. Maka kita perlu ngarahkan ya, kadang anak-anak kita gitu dalam hal ngefans. Kalau anak-anak remaja kan kayak gitu ya. Sekarang ini yang sedang istilahnya umum, sedang marak itu ya di dunia anak-anak remaja ngefansnya sama misal K-pop kayak gitu, ngefansnya sama artis ini artis itu. Ya pastikan karena ini tadi kita itu akan nantinya dibersamakan dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, kita cintanya sama siapa itu kan perlu kemudian barometernya itu keimanan. Maka ada istilah cinta dan benci karena Allah kan gitu. Kalau kita memutuskan mencintai sesuatu, mencintai seseorang, pertimbangannya adalah Allah. Termasuk kemana keberpihakan kita, kemana permusuhan kita, harus pertimbangannya juga Allah. Termasuk kita bakal milih siapa kaitannya dengan pemilu. Ya, pertimbangannya hendaklah barometer keimanan. Pertimbangannya adalah Allah. Pertimbangannya adalah maslahat agama. Ya, harus seperti itu. Mana yang paling besar maslahatnya, mana yang paling kecil mudorotnya. Ya, penimbangan-penimbangan seperti ini harus kita lakukan. Keberpihakan kita tuh kepada siapa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita kelak akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai, yang kita gandrungi, yang kita loyali, yang kita berpihak kepadanya dan lain sebagainya. Itu penjelasan tentang sebab binasanya umat-umat terdahulu ada dua. Satu, karena banyak bertanya. Dua, karena banyak berselisih dengan nabi-nabi mereka. Bahkan kalau Bani Israel itu kan tidak sedikit di antara nabi-nabi itu yang bahkan mereka bunuh. Ya. Begitu ngerinya. Tidak hanya menentang, bahkan membunuh. Nah, kalau menyelisihi para nabi ini ya clear lah, insya Allah ya jelas maksudnya. Tapi kalau banyak bertanya kan karena ingin tahu dan sebagainya, maka dijelaskan ini tadi. Maksudnya yang dilarang oleh Rasulullah adalah ya para sahabat yang saat itu sehari-hari memang membersamai Rasulullah, mulazamah. Artinya mereka hidup dengan suasana proses pensyariatan yang secara berangsur-angsur itu, dalam suasana proses wahyu yang masih berproses turun, belum semuanya turun. Ya, jangan banyak bertanya dulu, nanti semuanya akan dijelaskan. Beratnya gitu. Nanti semuanya akan dijelaskan. Berbeda bagi yang sehari-harinya tidak menetap di Madinah, sehari-harinya ya tidak sampai kepada mereka wahyu yang setiap turunnya itu. Ya, mereka diberi keringanan untuk boleh bertanya. Terlebih kita hidup di zaman setelah wahyu sempurna turun, pensyariatan sudah sempurna lengkap dan bahkan sudah rentang 14 abad. Ya, maka kita harus bertanya tentang keterangan-keterangan agama ini. Nah, nanti di sini ada pemilahan as-su'al wa hukmuhu.
pertanyaan dan hukum-hukumnya. Memang dirinci, dipilah-pilah. Inna su'ala ala anwa'in. Sesungguhnya pertanyaan itu ya bermacam-macam. Orang bertanya itu kan motifnya ya macam-macam. Ada yang memang bertanya dengan motif ya memang benar-benar tulus, belum tahu, pengen tahu dan nanti pengen mengamalkan. Ada yang memang sejak awal pertanyaannya pertanyaan apa? Ya penentangan dan lain sebagainya. Ada yang tokan takon tapi dalam hal ngamal ke enggak diamalkan. Termasuk mungkin apa dalam rapat gitu kadang kan ya sok enten. Wah nak pas rapat sejan paling getol interupsi, paling getol apa usul, giliran mas pengeksekusiannya nggak mau ikut ngayai. Mas pagi. Ya, jadi pertanyaan ini nanti hukumnya bermacam-macam, beraneka ragam sesuai dengan motifnya apa dan kemudian asar atau mungkin imbas, implikasi dari pertanyaan nanti akan seperti apa. Ada pertanyaan yang memang matlubun syar'an. Ya, syariat itu meminta kita untuk bertanya. Itu pun nanti tingkatan-tingkatan ya. Tingkatan pertama itu pertanyaan yang fardu ain ala kulli muslimin. Ya, fardu ain itu kewajiban yang ya setiap muslim wajib ya. Ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Bimakna annahu la yajuzu li muslimin tarkuhu wasukut anhu. Yang mana maknanya artinya enggak boleh bagi seorang muslim meninggalkan dan diam. Wa huwa su'al amma yajhaluhu min umuruddin wa ahkamis syar'i mimma yajibu alaihi fi'luhu wa yutalabu biadaihi. Yaitu bertanya tentang hal-hal yang belum ia ketahui berkenaan dengan kewajiban-kewajiban yang harus ia lakukan dalam syariat, dalam agama ini. Kita sebagai muslim, seorang mukmin, kan syariat membebani kewajiban-kewajiban. Membebani dalam tanda kutip ya, artinya ada taklif untuk ya kalau menyatakan keislaman, kalau bersyahadat nanti ada kewajiban ini wajib sholat, wajib puasa di bulan Ramadan ya. Maka ketika kita itu wajib mengerjakan sholat, maka kita wajib tahu tentang hukum-hukum, tentang kaifiyah, tata cara mengerjakan sholat itu bagaimana. Maka kalau ada yang belum kita ketahui dari hal yang kaitannya dengan kewajiban kita itu tadi, kita itu wajib bertanya, wajib belajar. Makanya ada ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian belum mengetahui. Seperti misalnya ya, hukum-hukum seputar toharoh, seputar sholat, hukum-hukum seputar puasa Ramadan ketika ya kita mau mengerjakannya, ketika mau memasuki bulan Ramadan. Ya kadang-kadang tahun lalu sudah tahu ini mau masuk Ramadan, sudah banyak yang lupa lagi. Maka kadang penyelenggara majelis ilmu menjelang Ramadan khusus spesial edisi fikih puasa, edisi spesial tentang tarhib Ramadan, kan ngoten biasanya. Karena itu memang ya dibutuhkan umat, fardu ain bagi seorang muslim ketika nanti dia memang wajib puasa untuk mengetahui ilmunya, tata caranya. Bagi yang
setelah terkena kewajiban zakat, ya berarti wajib mengetahui, wajib bertanya seputar ketentuan-ketentuan zakat, ya, yang sudah punya kemampuan. Bagi yang sehari-hari aktivitasnya jual beli, ya, dia pedagang, dia setiap hari ya dodolan jual beli ini, maka wajib bagi dia untuk belajar, untuk kemudian ya kalau belum tahu bertanya seputar ketentuan-ketentuan Islam, aturan-aturan Islam ini yang berkenaan seputar jual beli. Karena memang Islam niku ya aturan hidup yang komprehensif, agama yang paling lengkap. Ya, seluruh aspek kehidupan, tidak hanya sekedar keyakinan, tidak hanya sekedar ibadah, tapi muamalah. Maka fikih itu nanti kan kalau kita belajar fikih dari awal sampai akhir ya, pengklasifikasiannya dimulai dari tema ibadah dulu. Ibadah itu kaitannya kewajiban kita dengan Allah. Nanti kemudian tema muamalah kaitannya ya urusan kita dalam muamalah interaksi dengan sesama manusia lainnya. Yang mau nikah, mau berkeluarga, yang belum, atau mungkin yang mau nikah lagi, ya harus paham, tahu ilmunya, ya. Maka biasanya bagi calon-calon pengantin tuh harus ada pembekalan seputar fikih pernikahan dan lain sebagainya, ya. Ini tingkatan yang pertama, ilmu atau hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan yang kita itu wajib untuk bertanya, artinya wajib untuk mencari tahu, wajib untuk mempelajari, ya. Ketika berkenaan dengan kewajiban-kewajiban yang kita itu diperintahkan atau dibebani oleh syariat untuk mengerjakan hal itu. Kalau kemudian misal diutus untuk menjadi pasukan peperangan dalam suatu jihad, ya harus belajar fikih jihad agar nanti dalam menunaikannya, dalam menjalaninya, kalau kaitannya dengan menikah, kaitannya dengan jual beli, kaitannya dengan sholat, dalam mengerjakannya nanti itu atas dasar ilmu, ya. Wa fi hadhihi yaqulullahu ta'ala, dalam hal ini Allah SWT berfirman yang tadi sudah kami singgung, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli ilmu, orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Oh, berarti ada fardu kifayah. Fardu kifayah artinya ya kewajiban umat secara kolektif. Berarti di tengah-tengah umat itu harus ada orang-orang yang ahli ilmu, karena nanti agar menjadi rujukan untuk bertanya. Oh, berarti ya harus ada yang memiliki kefahaman mendalam tentang agama. Maka ya kaderisasi ulama itu menjadi kewajiban umat secara kolektif, ya. Kalau sampai di tengah-tengah umat itu kok nggak ada yang menempuh kewajiban kifayah ini, ya semuanya akan dosa. Fardu kifayah kan seperti itu, kewajiban secara kolektif. Kalau sudah ada yang menunaikan, maka kewajiban ini gugur atas yang lain. Tapi kalau nggak ada sama sekali yang menunaikan, semuanya ketatrapan dosa, ya, maka seperti itu. Maka penting sekali. Nah, orang-orang yang kemudian memikul untuk kemudian menunaikan kewajiban-kewajiban kifayah, inilah orang-orang yang memiliki
orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang yang memiliki semangat kemanfaatan, ya. Jangan sampai mentalnya ini kan cuma fardu kifayah, biar yang lain sajalah. Oh, enggak atas setiap muslim. Jangan sampai seperti itu. Wah, ini di tengah-tengah suatu umat, di tengah suatu masyarakat harus ada. Misal sebagai contoh fardu kifayah ini apa? Pengurusan jenazah fardu kifayah. Harus ada yang bisa, harus ada yang turun tangan dalam proses pengurusan jenazah. Saya tak kemudian ngambil peran ini, belajar, nanti pas dibutuhkan ada, seperti itu. Oke. Tadi tingkatan pertama ya, bertanya yang hukumnya itu fardu ain, mempelajari yang hukumnya fardu ain. Yang kedua adalah mempelajari, mencari ilmu, bertanya yang sifatnya fardu kifayah. Ya, tadi yang mana memang tidak wajib atas setiap muslim, cukup kemudian sebagiannya saja, yaitu pertanyaan-pertanyaan untuk menguasai secara luas dalam hal fikih, dalam hal agama, menguasai, mengetahui hukum-hukum syariat secara lebih detailnya. Tidak hanya sekedar untuk beramal, tapi untuk ya dalam rangka penjagaan terhadap agama, untuk dalam rangka nantinya dia berperan memberikan fatwa kepada umat kaum muslimin, ya, memberikan keputusan untuk nantinya dia mengemban bendera-bendera dakwah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamuna baqil muslimina ma yahtajuna ilaihi min umuri dinihim, yang mana nanti umat Islam yang lainnya atas wasilah adanya dia itu bisa mengetahui ya urusan-urusan agama yang dibutuhkan. Maka memang harusnya di tengah-tengah umat itu ya ada. Nanti ketika ada yang butuh, pengen tahu, pengen bertanya tentang agama, bisa merujuk ke dia dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai menegaskan dalam surat At-Taubah niku, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Jangan sampai orang-orang beriman itu semuanya terjun berangkat ke medan peperangan, ke medan jihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, maka hendaknya ada sekelompok ya yang kemudian dia mengambil peran jihadnya itu dengan tafaqquh fid din, mempelajari, mendalami ya agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaih. Tujuannya apa? Agar nanti ya mereka itu memberi peringatan kepada kaumnya, menjelaskan kepada kaumnya mana yang boleh, mana yang enggak boleh, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram dalam urusan agama ini. La'allahum yahdharun, agar umat itu apa? Yahdharun itu berhati-hati dalam bertindak, menjaga rambu-rambu Allah. Ini juga bentuk jalan jihad. Maka kalau di hadis itu kan barang siapa yang keluar dalam rangka thalabul ilmi, maka dia berada di jalan Allah. Jangan semuanya jihad perang. Hendaknya ada yang jihad ilmu gitu. Jihad ilmu itu ya dengan tafaqquh fiddin, agar nanti di tengah-tengah umat ada yang memang mengemban peran untuk memberi penjelasan, untuk kemudian memberi peringatan. Kalau ada umat yang mau pengen bertanya tentang urusan agamanya, ada rujukan ya, dan lain sebagainya. Nah begitu, itu bertanya atau mencari tahu atau mempelajari yang sifatnya fardu kifayah. Memang enggak semua umat Islam itu wajib untuk belajar fikih, usul fikih, ilmu hadis, kemudian nanti proses penyimpulan hukum itu gimana, enggak semua, tapi harus ada sebagian. Nah, siapa
sebagian ini ya harus ada yang dikader ke arah sana. Ngoten nggih. Maka nek jenengan punya beberapa anak mungkin nggih, coba yang paling cerdas siapa ini? Nah, tak arahkan lah biar nanti dia menjadi mengemban fardu kifayah ini untuk tafaquh fiddin, ya, untuk mengkaji, mempelajari, mendalami ilmu agama, biar nanti ke depan jadi ulama, karena dibutuhkan oleh umat. Selain memang bidang-bidang yang lain juga dibutuhkan, ya, yang lain. Begitu. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pembahasan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Pun bunyi nama dereng nih. Sampun nggih. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bablas sedikit mboten napa-napa insyaallah. Wonten pertanyaan? Oh nggih ngono Pak. Bapak Ustaz singgung babagan pembukaan jenazah. Saya ingin kula tangetaken ngeten Ustaz. Cara mengkapan itu napa dikedah didamelke baju terus sarung iket kali napa ngoten niku kagese carane kados ngaten napa mboten? Nggih, sebenarnya pengurusan jenazah tadi contoh hal-hal yang fardu kifayah di tengah umat itu harus ada yang kemudian nanti bisa mengemban peran itu. Berarti harus ada yang mempelajari. Nah, kaitannya dengan mengkafani niku memang ada yang wajib minimal. Artinya seminimal-minimalnya dan itu wajib kecuali kondisi darurat, yaitu intinya tertutup niku sudah terpenuhi kewajibannya. Tapi yang lengkapnya, sunnahnya niku memang ada ketentuan-ketentuan. Nanti kalau jenazah laki-laki begini, jenazah perempuan ada diberi apa? Ya kayak khimarnya itu kayak jilbabnya niku, kemudian berapa lapisnya niku, sunnahnya niku seminimal-minimalnya, dan yang wajib ya pokoknya terbungkus, tertutup, nggih. Ngoten kaitannya dengan pengkafanan dan pengurusan jenazah ya dari sejak kemudian dimandikan, dikafani, disolati, mau disolatkan ya, disolati, makamkan. Itu fardu kifayah kaitannya dengan pengurusan jenazah, yang kalau kemudian ada di antara umat Islam yang meninggal harus ada yang ngurusi itu. Demikian sekali soalnya Pak Deng. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.